Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini mari kita mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan dari kitab Injil Lukas 9 ayat 51 sampai ayatnya yang ke-62. Sebelum kita membaca serta merenungkannya, kita berdoa. Terima kasih Bapa, sebab pada saat ini Engkau masih memberikan kesempatan yang baik bagi kami untuk mendengar serta merenungkan firman-Mu. Hati kami, pikiran kami, bahkan seluruh jiwa raga kami sudah siap untuk mendengarnya. Berfirmanlah Engkau kepada kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, beginilah isi dari kitab Injil Lukas 9 ayat 51 sampai ayatnya yang ke-62. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Amin. Firman Tuhan ini akan kita renungkan dengan tema mengikut Yesus dengan kesungguhan hati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari nas yang kita baca serta kita renungkan pada saat ini, kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita harus sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Tidak boleh ada tawar-menawar di dalam diri kita tentang mengikut Tuhan. Dua hal yang harus diperhatikan dalam mengikut Tuhan ini adalah, yang pertama, bahwa kita tidak dikehendaki untuk bersikap arogan ataupun memanfaatkan kuasa yang ada pada kita untuk menghukum orang lain. Setiap orang yang mengikut Tuhan pasti akan mengalami penolakan, menghadapi penolakan dari orang lain. Sebab di dalam Injil Yohanes pasal 1 telah
dikatakan bahwa Yesus datang ke dunia. Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu tidak mengenal dia. Bahkan milik kepunyaan itu menolak dia. Jadi tidak heran apabila setiap pengikut Tuhan Yesus pun akan menghadapi penolakan dari dunia ini. Saudara-saudari, dalam menyikapi penolakan, ketika dunia menolak, apa yang kita lakukan sebagai bukti, sebagai dampak karena kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka hendaknya kita tidak bersikap seperti dua murid Tuhan Yesus di dalam ayat 54 sampai 56 ini, yaitu Yakobus dan Yohanes, yang seakan-akan hendak menggunakan kuasa yang ada pada mereka untuk menghukum orang lain yang pada saat itu menolak ataupun tidak mengakui keberadaan Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, lalu yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah bahwa kita tidak dikehendaki oleh Tuhan untuk bersikap egois, mementingkan kepentingan ataupun kebutuhan diri sendiri. Di dalam hal ini yang dimaksud adalah ketika kita memiliki cinta kasih kepada kedua orang tua, orang-orang terdekat kita, yaitu keluarga kita, kita tidak dikehendaki oleh Tuhan untuk lebih mengutamakan orang-orang yang kita kasihi itu daripada kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Ikutlah aku," kepada seseorang yang pada saat itu seperjalanan dengan dia, dan ketika seseorang itu mengatakan bahwa ia akan mengikut Tuhan Yesus, tetapi ia memohon izin kepada Tuhan Yesus agar ia pamitan terlebih dahulu dengan keluarganya, maka Tuhan Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Itu artinya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak menghendaki kita untuk bersikap demikian di dalam mengikutnya. Ketika kita mengikut Tuhan, maka yang perlu kita prioritaskan adalah Tuhan. Perlu kita utamakan di dalam kehidupan kita ini adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak pribadi, bukan keinginan manusiawi kita. Memang keinginan manusiawi kita ketika kita menghormati orang tua kita, hal ini merupakan hal yang baik, keinginan manusiawi kita yang tentunya tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahwa kita dikehendaki oleh Tuhan untuk saling menghormati, terlebih menghormati orang tua kita, mengasihi orang-orang terdekat kita. Di dalam hal ini yang dimaksud adalah keluarga kita. Tetapi saudara-saudari, ketika diperhadapkan dengan mengikut Tuhan, maka hal yang baik ini pun mesti menjadi poin kedua atau poin ketiga di dalam kehidupan kita. Poin pertama yang perlu kita prioritaskan itu adalah bahwa kita harus mengikut apa yang dikatakan oleh Tuhan dengan kesungguhan hati. Karena saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam percakapan-percakapan yang lain yang dituliskan oleh kitab Injil ini,
Dikisahkan juga bahwa ada saatnya Tuhan Yesus berkata mengenai upah yang akan diterima oleh tiap-tiap orang yang mengikutnya, bahwa setiap orang yang kehilangan bapak ibunya, saudara laki-laki, saudara perempuan, harta miliknya, itu akan diperoleh kembali dari Tuhan. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalaupun kita tidak memprioritaskan orang tua maupun keluarga kita ketika kita mau mengikut Tuhan, sesungguhnya secara manusiawi, secara duniawi, memang hubungan kita seakan-akan terputus ataupun retak antara kita dengan orang tua kita atau antara kita dengan keluarga kita tersebut. Tetapi di dalam hal ini Tuhan Yesus telah berkata bahwa apa yang hilang, apa yang pergi dari kehidupan kita di saat kita mengikutnya dengan setia, dengan kesungguhan hati, maka pada saat-saat tertentu Tuhan akan mengembalikan semua itu untuk kita. Jadi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena hal ini, maka hendaknya kita termotivasi untuk mengikut Tuhan dengan kesungguhan hati di sepanjang kehidupan kita. Ketika kita mengikut Tuhan dengan kesungguhan hati, maka ada jaminan yang pasti yang akan kita terima, yang akan kita nikmati di dalam kehidupan ini. Rasul Paulus berkata di dalam kitab Galatia 5, hiduplah oleh roh, bukan oleh daging. Jadi keinginan roh, keinginan Tuhan, itulah yang perlu untuk tetap kita prioritaskan, kita utamakan, bukan keinginan daging. Keinginan daging itu adalah keinginan yang sesaat, yang tidak kekal. Bahkan dapat dikatakan keinginan daging itu sering sekali bertentangan dengan keinginan roh. Sekalipun keinginan daging itu merupakan hal yang baik menurut kebenaran firman Tuhan. Tetapi walaupun hal itu adalah hal yang baik, bukan berarti kita harus memprioritaskan itu. Yang perlu kita prioritaskan, yang perlu kita utamakan adalah bahwa kita harus menuruti keinginan roh, keinginan Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah hendaknya kita mengikut Tuhan dengan kesungguhan hati. Sebab apa yang kita khawatirkan pun ketika kita mengikut Tuhan, apa yang kita khawatirkan tentang orang tua, tentang keluarga kita, Tuhan akan memberi jaminan kepada hal itu. Hal ini jelas ketika Tuhan Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Itu artinya saudara-saudari, bagaimana orang mati bisa menguburkan orang mati, itu hanya Tuhan yang tahu. Kalaupun itu terjadi, berarti kuasa Tuhanlah yang melaksanakan itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada jaminan, ada kuasa yang begitu luar biasa yang akan kita terima, bahkan yang akan kita saksikan di dalam kehidupan kita ini, baik melalui kehidupan pribadi kita maupun kehidupan orang tua, keluarga, orang-orang terdekat kita. Di saat kita mengikut Tuhan dengan kesungguhan hati, maka kuasa dan keajaiban itu akan terjadi. Apa yang kita khawatirkan akan dijawab oleh Tuhan. Kita yakin percaya juga
seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma 8 ayatnya yang ke-28, bahwa Allah tetap turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Tentu hal ini akan terjadi bagi tiap-tiap orang yang mengikut Tuhan dengan kesungguhan hati, bahwa Allah tetap turut bekerja mendatangkan kebaikan, bukan mendatangkan keburukan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena firman-Mu sudah kami dengar serta kami renungkan. Ajari kami untuk memahaminya dengan baik dan berikan kemampuan kepada kami melalui Roh Kudus-Mu untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Shalom bagi kita semua.